Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, NIM 20104174142. Jadi di sini saya akan menjelaskan ringkasan manajemen pemasaran tentang sejarah dan masa depan penilaian kualitas layanan. Ada pasang surut dalam urusan laki-laki yang terbawa arus, membawa keberuntungan pada awal 1980-an. Kekhawatiran tentang kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi gelombang pasang yang muncul dalam urusan industri dan akademisi. Dan pada awal 1980-an, 3 akademisi menaikkan perahu kualitas layanan mereka dan mengarungi arus. Dan betapa hebatnya pekerjaan mereka tidak hanya mengeluarkan banyak artikel, buku, presentasi, konferensi, dan ketertiban kualitas, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi beberapa banyak organisasi yang melakukan pengukuran kualitas layanan. Sesi khusus tentang penilaian kualitas layanan ini mencerminkan evolusi alami di bidang riset pemasaran dan pemasaran. Evolusi ini adalah pertumbuhan peran teori dalam disiplin kita dan pentingnya definisi dalam teori kita. Sering dengan evolusi ini adalah tuntunan praktis bidang kita, seperti yang diingatkan oleh Roland Ross. Akademisi harus menerjemahkan penyelidikan teoritis dan empiris mereka ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para praktisi. Temuan mereka pada akhirnya harus membantu manajemen membuat keputusan yang lebih efektif, dan manajemen harus diberi alat untuk mengetahui bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar. Semua disiplin itu dimulai secara empiris. Kami mengamati dunia di sekitar kami dan mencoba menjelaskan apa yang kami lihat. Dan penjelasan pertama kami dikomunikasikan dalam bahasa asli kami, yaitu sistem bahasa alami, sebagai lawan dari sistem bahasa formal. Meskipun semua ilmu keras dimulai dengan cara ini, sistem bahasa alami menghambat kemampuan ilmuwan untuk berpikir jernih, dan mengajukan pertanyaan yang tepat tentang fenomena yang mereka amati. Teori dan definisi teoritis yang baik harus memandu penyelidikan empiris. Bidang riset pemasaran perlu mengembangkan dan menyepakati sistem bahasa formal untuk mendefinisikan konseptualnya. Jika tidak, perdebatan seperti antara para suraman dan Theas tidak akan pernah selesai. Ini sangat penting di bidang kami. Pemasaran bukanlah ilmu yang sulit. Tidak seperti banyak ilmu seperti biologi, kimia, dan fisika yang secara objektif dapat mengamati banyak, tapi tidak semua dari apa yang mereka pelajari. Pemasar tidak dapat mengamati sikap dan perspektif konsumsi. Kenyataannya, konstruksi dan istilah pemasaran seperti sikap, persepsi, kepuasan, dan kesetiaan tidak diamati oleh peneliti pemasaran yang ingin mengukurnya, atau oleh konsumen yang pikirannya menciptakan. Alasan sebuah konstruk disebut konstruk adalah karena para sarjana dan praktisi pemasaran membangunnya. Kami membuat mereka adalah ide yang kita gunakan untuk mencoba memahami bagaimana manusia berpikir tentang berbagai hal dan bagaimana pemikiran ini mempengaruhi perilaku. Seringkali kita membuat kesalahan dan mengira itu benar-benar ada. Masalah yang disebut reifikasi. Karena itu, definisi yang baik di bidang kami menjadi lebih penting dalam upaya kami untuk memahami konsumen. Jadi, apakah para suaman NR Kenneth Theas memusingkan hal-hal kecil seperti yang dinyatakan Roland Ross di awal presentasinya? Saya kira tidak demikian, dan betapapun tidak praktis dan teoritisnya, dialog mereka mungkin tampak seolah-olah ketika Anda melihat di bawah permukaan. Ada beberapa hal yang praktis dan berpotensi berguna bagi praktisi pemasaran seperti dialog mereka di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sesi khusus akademisi oleh
ilmu pemasaran, refleksi tentang penilaian kualitas layanan masa lalu, sekarang, dan masa depan, mencerminkan dinamika, dan kita semua berharap evolusi progresif bidang kita, dan agar bidang kami berkembang, kami membutuhkan orang-orang seperti Parasuraman, Berry, dan Zaitami untuk membantu kami melihat masalah pemasaran dari perspektif baru, segar, dan bermanfaat. Model konseptual mereka telah memberikan manajemen semua ini. Mereka benar-benar telah mengubah lanskap literatur, kualitas layanan, dan cara berpikir akademisi, praktisi penelitian, dan manajer tentang kualitas. Bidang kami lebih baik karena pekerjaan mereka. Kami membutuhkan orang-orang seperti Teas untuk membantu kami berpikir lebih jernih, lebih tepat, dan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat tentang masalah pemasaran. Dia telah memulai pengembangan sistem bahasa formal untuk bidang riset pemasaran, yang jika digunakan dan dibangun di atasnya, akan mengubah cara kita mendefinisikan, mendiskusikan, dan mengukur konstruksi pemasaran. Dan kita membutuhkan orang-orang seperti Ross untuk mengingatkan kita bahwa ada masalah penting lainnya selain masalah pengukuran yang menuntut perhatian akademisi dan praktisi. Akademisi dan praktisi perlu bekerja sama untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana membangun sistem pengukuran kualitas layanan yang meningkatkan efisiensi organisasi, dan mereka perlu bekerja sama untuk memungkinkan manajemen menerapkan perubahan kualitas layanan dan organisasi dengan lebih efektif. Sekian ringkasan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.